Di dunia yang dipenuhi cahaya gemerlap, kita seringkali terpesona oleh warna-warni kehidupan yang berpendar di hadapan kita. Mata kita tertuju pada layar yang terus-menerus bersinar, telinga kita dibanjiri oleh suara-suara yang tak pernah diam, dan lidah kita dimanjakan oleh rasa-rasa yang semakin beragam. Kita mengejar segala yang indah, segala yang lezat, segala yang menggembirakan, seakan-akan kebahagiaan sejati dapat direngkuh melalui panca indera. Namun, dalam hiruk-pikuk pencarian itu, kita seringkali kehilangan sesuatu yang lebih mendalam, keheningan batin. Semakin banyak yang kita lihat, semakin kita menjadi buta terhadap keindahan yang sejati. Semakin banyak yang kita dengar, semakin kita tuli terhadap suara yang paling jernih, suara diri sendiri. Semakin banyak yang kita kecap, semakin kita bingung membedakan mana yang benar-benar memberi kita kepuasan, dan mana yang sekadar ilusi. Kita hidup dalam pusaran dunia yang tak pernah berhenti bergerak. Setiap hari ada sesuatu yang baru untuk dikejar, tren yang harus diikuti, pengalaman yang harus dirasakan, kesuksesan yang harus dicapai. Tapi ketika malam tiba dan semua lampu meredup, ada kekosongan yang mengendap di sudut hati, sesuatu yang tak bisa diisi oleh warna-warna, suara-suara, atau benda-benda. Laozi, seorang bijak dari timur, telah melihat kenyataan ini berabad-abad lalu. Dalam Tao Te Ching bab 12, ia mengingatkan bahwa kesenangan duniawi, jika terlalu dikejar, justru bisa mengaburkan pandangan kita. Warna-warna yang terlalu mencolok bisa membutakan, suara-suara yang terlalu nyaring bisa menulikan, dan rasa-rasa yang terlalu kuat bisa membingungkan. Maka, pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar menikmati hidup atau justru terjebak dalam kejaran tanpa akhir? Apakah kita masih bisa merasakan keindahan dalam kesederhanaan atau justru tenggelam dalam kesenangan yang melumpuhkan? Mari kita melangkah lebih dalam, menyelami ajaran kuno ini, dan merenungi kembali. Apakah kebahagiaan itu ditemukan dalam apa yang kita kumpulkan, atau justru dalam apa yang kita lepaskan? 1. 5 warna membutakan mata. Ketika keindahan menjadi tirai. Kita hidup di dunia yang dipenuhi warna, bukan hanya dalam arti harfiah, tetapi juga dalam bentuk segala sesuatu yang berusaha menarik perhatian kita. Dari billboard yang bersinar di jalanan kota hingga tampilan media sosial yang selalu menghadirkan sesuatu yang baru, mata kita tidak pernah kehabisan sesuatu untuk dipandang. Tapi pernahkah kita berpikir, apakah semua ini benar-benar memperkaya kita? Atau justru membuat kita kehilangan sesuatu yang lebih dalam? Laozi mengatakan, 5 warna dapat membutakan mata. Sebuah pernyataan yang terdengar paradoksal. Bagaimana mungkin warna yang begitu indah justru membuat kita buta? Namun, jika kita merenung lebih dalam, kita akan memahami bahwa ketika sesuatu terlalu berlebihan, ia justru menghilangkan esensinya. Bayangkan seseorang yang selalu dikelilingi oleh pemandangan menakjubkan. Ia tinggal di rumah mewah dengan jendela menghadap ke pegunungan yang indah, ia bepergian ke tempat-tempat eksotis, ia menikmati galeri seni kelas dunia. Namun, semakin banyak keindahan yang ia lihat, semakin sedikit yang benar-benar ia hargai. Keindahan menjadi sesuatu yang biasa, bukan lagi sesuatu yang menyentuh hatinya. Ini adalah ironi zaman modern. Kita memiliki akses ke gambar-gambar yang luar biasa, video-video yang menampilkan keindahan dari seluruh dunia, tetapi justru semakin sulit bagi kita untuk benar-benar menikmati sesuatu. Kita menatap langit senja, tetapi buru-buru mengambil ponsel untuk mengabadikannya, bukan untuk menikmatinya. Kita datang ke konser, tetapi lebih sibuk merekam daripada mendengarkan. Kita bepergian ke tempat-tempat indah, tetapi lebih banyak menghabiskan waktu mencari sudut foto terbaik daripada benar-benar merasakan kehadiran kita di sana. Ketika kita terus-menerus terpapar oleh sesuatu yang mencolok, kita menjadi kebal terhadapnya. Kepekaan kita terhadap keindahan berkurang, dan kita mulai mencari sesuatu yang lebih mencolok lagi, lebih ekstrim lagi, lebih luar biasa lagi. Ini menciptakan lingkaran tak berujung di mana kita terus mengejar sesuatu yang lebih tinggi, tanpa pernah benar-benar merasa puas. Laozi mengajarkan kita untuk kembali ke kesederhanaan. Keindahan sejati bukanlah yang paling mencolok, tetapi yang paling tulus. Sebuah daun yang jatuh dari pohon bisa memiliki keindahan yang lebih dalam daripada lukisan yang paling mahal.
jika kita benar-benar melihatnya. Cahaya matahari pagi yang menerobos jendela bisa membawa ketenangan yang lebih besar daripada semua pemandangan spektakuler yang kita lihat di layar ponsel kita. Tetapi untuk melihat keindahan ini, kita harus terlebih dahulu membersihkan mata kita dari segala sesuatu yang berlebihan. Kita harus belajar untuk melihat dengan kesadaran penuh, bukan dengan mata yang selalu mencari sesuatu yang baru dan lebih besar. Dalam Taoisme, ada konsep Wu Wei, yaitu tindakan tanpa usaha yang berlebihan. Ini juga berlaku dalam cara kita memandang dunia. Jika kita terus-menerus berusaha mencari keindahan yang lebih besar, kita justru akan kehilangan keindahan yang sederhana. Tetapi jika kita membiarkan diri kita melihat tanpa ambisi, tanpa ekspektasi, tanpa keinginan untuk mengabadikan atau memilikinya, maka keindahan itu akan hadir dengan sendirinya. Maka pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar melihat dunia atau hanya menatap permukaannya? Apakah kita masih bisa merasakan keindahan dalam sesuatu yang sederhana, atau kita telah kehilangan kemampuan itu karena terlalu banyak yang kita kejar? Jawabannya ada di dalam diri kita sendiri, dan mungkin dalam momen-momen kecil yang selama ini kita abaikan. 2. 5 nada menulikan telinga. Ketika kebisingan menyelimuti keheningan, dunia ini tidak pernah benar-benar sunyi. Sejak kita membuka mata di pagi hari, telinga kita sudah dipenuhi suara. Dari dering alarm yang memaksa kita bangun, suara kendaraan di jalanan, notifikasi pesan yang terus berdenting, hingga percakapan yang tiada henti. Sepanjang hari, ada musik yang mengalun, berita yang berseliweran, perbincangan yang memenuhi ruang-ruang sosial, dan di malam hari, masih ada suara televisi atau ponsel yang terus menemani. Di zaman modern, keheningan terasa seperti sesuatu yang langka. Kita terbiasa dengan kebisingan, bahkan mungkin ketergantungan padanya. Banyak orang tidak bisa bekerja tanpa musik, tidak bisa tidur tanpa suara latar, dan tidak bisa bepergian tanpa mendengarkan sesuatu di telinga mereka. Keheningan menjadi sesuatu yang asing, seakan ada sesuatu yang salah jika dunia ini tiba-tiba sunyi. Laozi berkata, 5 nada dapat menulikan telinga. Ini adalah peringatan tentang bagaimana kelebihan suara justru dapat menghilangkan kemampuan kita untuk benar-benar mendengar. Sama seperti mata yang bisa menjadi buta karena terlalu banyak warna, telinga kita juga bisa kehilangan kepekaannya karena terlalu banyak kebisingan. Kebisingan yang dimaksud di sini bukan hanya suara secara fisik, tetapi juga kebisingan mental. Informasi yang terus mengalir, opini yang berdesakan, tuntutan dan ekspektasi yang terus berbicara di dalam kepala kita. Kita hidup dalam era di mana setiap orang memiliki suara, setiap orang berbicara, dan kita merasa harus mendengar semuanya. Media sosial, berita, dan percakapan sehari-hari seringkali membuat kita tenggelam dalam hiruk-pikuk yang tidak pernah benar-benar berhenti. Namun, dengan mendengarkan terlalu banyak, kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar mendengar. Seperti seorang musisi yang mendengarkan musik sepanjang hari, lama-lama ia tidak lagi bisa membedakan nada yang halus dari yang kasar. Seperti seorang juru rasa yang terus-menerus mencicipi makanan, lama-lama ia tidak lagi bisa merasakan kelezatan yang sesungguhnya. Begitu juga dengan kita, jika telinga kita terus-menerus dijejali suara, kita akan kehilangan kepekaan terhadap keheningan yang berbicara lebih dalam daripada kebisingan manapun. Dalam Taoisme, keheningan bukanlah ketiadaan suara, tetapi ruang di mana sesuatu yang lebih bermakna bisa muncul. Laozi memahami bahwa dalam keheningan, ada kebijaksanaan yang tidak bisa ditemukan di tengah kebisingan. Orang yang bijak tidak berbicara lebih dari yang diperlukan, dan ia tidak mendengarkan lebih dari yang bermanfaat. Ia tidak membiarkan pikirannya dipenuhi oleh suara-suara yang tidak perlu, karena ia tahu bahwa jawaban yang paling sejati hanya dapat ditemukan dalam keheningan. Kita bisa melihat ini dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali, kita merasa perlu untuk terus berbicara, untuk terus memberi pendapat, untuk selalu terlibat dalam percakapan. Tetapi,
Berapa banyak dari percakapan itu yang benar-benar bermakna? Berapa banyak dari suara yang kita dengar yang benar-benar memberi kita pemahaman yang lebih dalam? Coba perhatikan seseorang yang benar-benar bijaksana. Ia tidak terburu-buru untuk berbicara. Ia mendengarkan dengan penuh kesadaran, tetapi tidak membiarkan setiap suara masuk dan mendikte pikirannya. Ia memahami bahwa banyak hal yang terdengar nyaring, tetapi tidak memiliki makna. Ia tahu bahwa kebisingan bisa memberi ilusi bahwa sesuatu itu penting, padahal seringkali yang paling bermakna justru ada di balik kesunyian. Dalam dunia yang terus berbicara, mungkin yang kita butuhkan bukanlah lebih banyak suara, tetapi lebih banyak keheningan. Kita perlu melatih diri untuk mendengar bukan hanya dengan telinga, tetapi dengan hati yang tenang. Kita perlu memberi ruang bagi keheningan, karena hanya dalam keheninganlah kita bisa mendengar suara yang paling jernih, suara diri kita sendiri. Jadi, apakah kita benar-benar mendengar, atau hanya terbiasa dengan kebisingan? Apakah kita bisa menemukan ketenangan di tengah dunia yang terus berbicara? Atau kita sudah terlalu terbiasa dengan suara-suara yang tak pernah diam? Jawaban atas pertanyaan itu ada di dalam keheningan yang mungkin selama ini kita hindari. 3. 5 rasa membingungkan selera. Ketika kelezatan menjadi keterikatan. Kita hidup di zaman di mana kenikmatan rasa menjadi bagian dari gaya hidup. Kita tidak lagi makan sekadar untuk bertahan hidup, tetapi untuk mencari pengalaman. Dari makanan jalanan hingga restoran mewah, dari hidangan tradisional hingga kuliner eksperimental, dunia menawarkan rasa yang begitu beragam, begitu kaya, begitu menggoda. Namun, di balik semua itu, ada pertanyaan yang jarang kita renungkan. Apakah semakin banyak rasa yang kita cicipi benar-benar membawa kebahagiaan, atau justru membuat kita semakin haus akan sesuatu yang lebih? Lao Tzu berkata, 5 rasa dapat membingungkan selera. Sebuah pernyataan sederhana, tetapi begitu dalam. Jika kita merenungkannya, semakin banyak rasa yang kita kejar, semakin sulit bagi kita untuk benar-benar menikmatinya. Apa yang dulu terasa begitu lezat kini menjadi biasa saja. Apa yang dulu terasa istimewa kini hanya menjadi standar baru yang harus terus ditingkatkan. Kita bisa melihat ini dalam cara kita menikmati makanan. Saat kecil, mungkin kita merasa bahagia hanya dengan sepotong roti yang masih hangat atau sepiring nasi dengan lauk sederhana. Namun, seiring bertambahnya pengalaman, standar kita berubah. Kita ingin makanan yang lebih enak, lebih unik, lebih eksotis. Kita mencari restoran terbaik, bahan-bahan terlangka, dan kombinasi rasa yang belum pernah kita coba. Tetapi apakah ini membuat kita lebih puas, atau justru membuat kita semakin sulit merasa puas? Semakin banyak yang kita cicipi, semakin tinggi ekspektasi kita. Kita tidak lagi menikmati makanan seperti dulu, dengan kepekaan, dengan rasa syukur, dengan kesadaran penuh. Kita menjadi seperti seorang pencicip profesional yang bukan lagi mencari kenikmatan, tetapi perbandingan. Alih-alih menikmati apa yang ada, kita terus-menerus membandingkan dengan sesuatu yang lebih baik, lebih mahal, lebih sempurna. Namun, disinilah ironi itu muncul. Semakin banyak pilihan yang kita miliki, semakin sulit bagi kita untuk merasa cukup. Kita terus mencari sesuatu yang lebih, tanpa menyadari bahwa dalam kesederhanaanlah kenikmatan sejati ditemukan. Lao Tzu mengingatkan kita bahwa selera bisa menjadi bingung bukan karena makanan itu sendiri, tetapi karena pikiran kita yang terlalu banyak menuntut. Dalam Taoisme, kesederhanaan adalah jalan menuju kebijaksanaan. Seorang bijak tidak mengejar kenikmatan berlebihan, tetapi belajar menikmati apa yang ada. Ia memahami bahwa makanan bukan hanya tentang rasa, tetapi tentang bagaimana kita menyadari kehadiran momen itu. Ia tidak mencari makanan yang paling lezat, tetapi menemukan kelezatan dalam kesederhanaan. Kita bisa belajar dari filosofi ini dalam kehidupan sehari-hari. Daripada terus-menerus mengejar rasa yang lebih baik, lebih kuat, lebih kompleks, mengapa tidak mencoba untuk benar-benar menikmati apa yang kita makan?
Mengapa tidak kembali ke kesadaran bahwa setiap suapan adalah anugerah, bukan sekadar objek eksplorasi rasa? Ketika kita benar-benar memperlambat dan menyadari apa yang kita makan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Makanan yang sederhana bisa terasa luar biasa. Kita mulai merasakan tekstur, memahami keseimbangan rasa, dan yang paling penting, kita merasakan kepuasan yang datang bukan dari kelezatan semata, tetapi dari kehadiran penuh dalam momen itu. Namun, jika kita terus membiarkan diri kita dikuasai oleh keinginan untuk mencari rasa yang lebih, kita akan kehilangan inti dari kenikmatan itu sendiri. Kita akan terus merasa ada yang kurang, terus mencari sesuatu yang lebih, tanpa pernah benar-benar merasa puas. Jadi, apakah kita benar-benar menikmati makanan kita, atau hanya mengejarnya sebagai bentuk hiburan? Apakah kita masih bisa menemukan kelezatan dalam sesuatu yang sederhana? Atau kita telah kehilangan kepekaan itu karena terlalu banyak yang kita kejar? Laozi mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki lebih banyak, tetapi tentang menyadari keindahan dalam apa yang sudah ada. Dan mungkin saat kita mulai melihat makanan bukan sebagai objek pencarian, tetapi sebagai bagian dari kesadaran hidup, kita akan menemukan bahwa kelezatan sejati bukan terletak pada seberapa banyak rasa yang kita cicipi, tetapi pada bagaimana kita menikmatinya dengan hati yang tenang. 4. Perburuan dan kesibukan yang menggila. Ketika hidup menjadi perlombaan tanpa akhir, dunia tidak pernah berhenti bergerak. Setiap hari, ada sesuatu yang baru yang harus dikejar. Ada target yang harus dicapai. Ada standar yang terus meningkat. Dari pagi hingga malam, hidup kita dipenuhi oleh aktivitas, ambisi, dan persaingan. Kita bekerja keras. Kita berlari dari satu tujuan ke tujuan lain. Kita mengejar kesuksesan, nama, pengakuan, dan validasi. Kita hidup dalam perlombaan yang tampaknya tidak memiliki garis akhir. Laozi mengatakan, perburuan dan balapan liar membuat hati gila. Kalimat ini begitu sederhana, tetapi jika direnungkan, mengandung kebijaksanaan yang dalam. Jika kita terus-menerus berada dalam mode mengejar, apakah kita benar-benar menikmati perjalanan ini? Ataukah kita hanya berlari tanpa tahu kapan harus berhenti? Sejak kecil, kita diajarkan bahwa kehidupan adalah tentang pencapaian. Kita harus menjadi yang terbaik di sekolah, mendapatkan pekerjaan yang bagus, mencapai keberhasilan finansial, dan terus menaiki tangga kesuksesan. Kita tidak boleh berhenti. Jika kita berhenti, kita akan tertinggal. Jika kita tidak berusaha lebih keras, kita akan dikalahkan. Tetapi kapan kita benar-benar merasa cukup? Kita sering berpikir bahwa jika kita mencapai sesuatu yang besar, kita akan menemukan kebahagiaan. Namun, setelah mencapai satu target, kita segera menetapkan target berikutnya. Kita tidak pernah benar-benar puas. Kita seperti pelari maraton yang berpikir bahwa garis finish ada di depan, tetapi setiap kali kita mendekatinya, garis itu bergeser lebih jauh. Kita terus berlari, terus mengejar, tanpa menyadari bahwa dalam proses ini, kita kehilangan sesuatu yang sangat penting. Kedamaian batin. Kegilaan dalam mengejar sesuatu tanpa henti membuat kita lupa bahwa hidup bukan hanya tentang mencapai, tetapi juga tentang mengalami. Kita begitu sibuk merencanakan masa depan, sehingga lupa untuk menikmati saat ini. Kita terus-menerus merasa gelisah, merasa tertinggal, merasa belum cukup, padahal apa yang kita cari mungkin sebenarnya sudah ada di depan mata. Laozi mengajarkan bahwa orang bijak tidak terjebak dalam perlombaan ini. Ia tidak terburu-buru, tidak terobsesi dengan kemenangan, tidak dikuasai oleh ambisi yang membakar. Ia memahami bahwa hidup bukan tentang berlari secepat mungkin, tetapi tentang berjalan dengan kesadaran penuh. Dalam Taoisme, ada konsep Wu Wei yang berarti bertindak selaras dengan aliran alam, tanpa paksaan, tanpa perjuangan yang berlebihan.
Ini bukan berarti kita menjadi pasif atau menyerah, tetapi kita belajar untuk bergerak dengan ritme yang alami, tanpa terbakar oleh ambisi yang tidak ada habisnya. Lihatlah alam. Sungai tidak pernah terburu-buru, tetapi selalu sampai ke tujuannya. Pohon tidak pernah memaksakan pertumbuhannya, tetapi selalu mencapai ketinggian yang seharusnya. Alam bergerak dalam keseimbangan, tanpa paksaan, tanpa kegilaan untuk menjadi lebih dari yang diperlukan. Tetapi manusia, dengan segala hasrat dan egonya, selalu merasa harus lebih cepat, lebih besar, lebih kuat. Kita berusaha mengendalikan segalanya, menciptakan sistem yang penuh tekanan, dan akhirnya kita sendiri yang terperangkap dalam jerat yang kita buat. Ketika kita terus-menerus mengejar sesuatu, kita kehilangan kebahagiaan yang sebenarnya bisa kita rasakan saat ini. Kita lupa bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian besar, tetapi dari hal-hal kecil, secangkir teh di pagi hari, percakapan yang bermakna, sinar matahari yang menyentuh kulit, napas yang tenang. Maka, pertanyaannya adalah, apakah kita hidup atau hanya berlari? Apakah kita benar-benar menikmati perjalanan ini, atau hanya terburu-buru menuju sesuatu yang bahkan kita sendiri tidak tahu pasti apa? Laozi mengingatkan kita untuk berhenti sejenak, menarik napas, dan melihat ke sekitar. Dunia ini tidak meminta kita untuk berlari lebih cepat. Kita sendiri yang menciptakan perlombaan ini. Dan mungkin, saat kita berhenti mengejar, kita akan menemukan bahwa kebahagiaan sejati bukan ada di garis finish, tetapi sudah ada dalam setiap langkah yang kita ambil dengan kesadaran penuh. 5. Harta yang menjerat kebebasan ketika kepemilikan menjadi beban. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa memiliki sesuatu adalah tanda keberhasilan. Kita diajarkan bahwa semakin banyak yang kita miliki, semakin bahagia kita. Rumah yang besar, mobil yang mewah, pakaian yang mahal, perhiasan yang berkilauan, semua ini dianggap sebagai bukti bahwa kita telah mencapai sesuatu dalam hidup. Namun pernahkah kita bertanya, apakah semua ini benar-benar membawa kebebasan, atau justru menjadi beban yang semakin menjerat kita? Laozi berkata, barang-barang berharga membuat manusia serakah. Sebuah pernyataan yang terdengar sederhana, tetapi begitu dalam jika direnungkan. Semakin banyak yang kita miliki, semakin banyak yang harus kita jaga. Kita tidak hanya memiliki harta, tetapi juga memiliki kekhawatiran, takut kehilangan, takut tidak cukup, takut ada orang lain yang memiliki lebih banyak dari kita. Kita bisa melihat ini dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang baru saja membeli mobil mewah akan merasa bangga, tetapi segera setelah itu, ia mulai merasa khawatir. Bagaimana jika mobil itu tergores? Bagaimana jika dicuri? Bagaimana jika model baru keluar tahun depan dan mobilnya tidak lagi terlihat istimewa? Apa yang awalnya menjadi sumber kebanggaan, kini menjadi sumber kecemasan. Begitu juga dengan rumah yang besar. Awalnya, kita berpikir bahwa memiliki rumah yang luas akan membuat hidup lebih nyaman. Tetapi kemudian kita menyadari bahwa rumah itu membutuhkan perawatan, membutuhkan waktu untuk membersihkan, membutuhkan uang untuk merawat. Semakin besar yang kita miliki, semakin banyak tanggung jawab yang datang bersamanya. Lalu, apakah kekayaan itu buruk? Tidak juga. Kekayaan bisa menjadi alat yang baik jika digunakan dengan bijak. Namun jika kita mulai hidup untuk mengejar harta, bukan untuk menikmati hidup itu sendiri, maka kita telah jatuh ke dalam perangkap yang Laozi peringatkan. Taoisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kepemilikan, tetapi dari kebebasan batin. Seorang yang bijak bukanlah orang yang memiliki segalanya, tetapi orang yang tidak terikat pada apapun. Ia mungkin memiliki harta, tetapi harta itu tidak memiliki dirinya. Ia mungkin menikmati kenyamanan, tetapi kenyamanan itu tidak membuatnya menjadi budak dari ambisi. Kita bisa melihat ini dalam kehidupan para petapa atau orang-orang yang memilih hidup sederhana.
Mereka tidak memiliki banyak hal, tetapi seringkali memiliki ketenangan yang sulit ditemukan dalam kehidupan yang penuh dengan kepemilikan. Mereka tidak terbebani oleh keinginan untuk memiliki lebih banyak, sehingga mereka benar-benar bisa menikmati apa yang mereka miliki. Cobalah merenung sejenak, berapa banyak dari kekhawatiran kita yang berasal dari keinginan untuk memiliki sesuatu atau ketakutan akan kehilangannya. Berapa banyak dari waktu kita yang dihabiskan untuk bekerja lebih keras, bukan karena kita benar-benar membutuhkannya, tetapi karena kita merasa harus memiliki lebih banyak. Lao-Tzu mengingatkan kita untuk melihat kembali apa yang benar-benar penting dalam hidup. Apakah kita mengumpulkan harta karena kita membutuhkannya, atau karena kita takut kehilangan status dan pengakuan? Apakah kita benar-benar menikmati apa yang kita miliki, atau kita hanya sibuk menjaga agar tidak kehilangannya? Ada sebuah kisah dalam tradisi Taoisme tentang seorang nelayan tua yang hidup sederhana. Suatu hari, seorang saudagar kaya bertanya kepadanya, "Mengapa kamu tidak bekerja lebih keras? Jika kamu menangkap lebih banyak ikan, kamu bisa menjualnya dan mendapatkan lebih banyak uang." Nelayan itu bertanya, "Lalu setelah itu?" Saudagar menjawab, "Setelah itu, kamu bisa membeli perahu yang lebih besar, menangkap lebih banyak ikan, mendapatkan lebih banyak uang, dan akhirnya kamu bisa hidup santai tanpa harus bekerja keras." Nelayan itu tersenyum dan berkata, "Tapi aku sudah hidup santai sekarang." Kisah ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan tidak selalu berasal dari memiliki lebih banyak. Terkadang, kebahagiaan datang dari memahami bahwa kita sudah memiliki cukup. Jadi, pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar memiliki harta, atau justru harta yang memiliki kita? Apakah kita bisa menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan, atau kita terus mengejar sesuatu yang tidak pernah cukup? Lao-Tzu mengajarkan bahwa kebebasan sejati datang bukan dari memiliki segalanya, tetapi dari tidak terikat pada apapun. Ketika kita melepaskan keterikatan kita pada harta, kita akan menemukan bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli. Ia hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah menemukan ketenangan. Kehidupan modern mengajarkan kita untuk terus mencari, terus menginginkan, dan terus mengejar. Kita diajarkan bahwa semakin banyak yang kita lihat, semakin banyak yang kita dengar, semakin banyak yang kita cicipi, dan semakin banyak yang kita miliki, maka semakin bahagialah kita. Namun, Lao-Tzu dalam Tao Te Ching bab 12 mengingatkan kita akan sebuah paradoks yang sering kita abaikan, bahwa kelebihan justru bisa membutakan, menulikan, membingungkan, dan menjerat kita dalam lingkaran tanpa akhir. Kita hidup dalam dunia yang penuh warna, tetapi semakin banyak warna yang kita lihat, semakin sulit kita mengenali keindahan yang sejati. Kita dikelilingi oleh suara, tetapi semakin banyak suara yang kita dengar, semakin sulit kita menemukan keheningan yang membawa pemahaman. Kita mengejar kenikmatan, tetapi semakin banyak yang kita cicipi, semakin kita kehilangan rasa puas. Kita berlari tanpa henti, berpikir bahwa kebahagiaan ada di garis akhir, tetapi justru kehilangan momen-momen kecil yang sebenarnya lebih bermakna. Dan kita mengumpulkan harta, berpikir bahwa kepemilikan adalah kebebasan. Padahal seringkali, semakin banyak yang kita miliki, semakin besar ketakutan kita untuk kehilangan. Lao-Tzu tidak mengajarkan kita untuk menolak dunia, tetapi untuk tidak terjebak olehnya. Kita tetap bisa menikmati keindahan, tetapi tanpa menjadi budaknya. Kita bisa mendengar, tetapi tanpa kehilangan kepekaan terhadap keheningan. Kita bisa mencicipi berbagai rasa, tetapi tanpa kehilangan kesadaran akan kesederhanaan. Kita bisa mengejar impian, tetapi tanpa kehilangan kedamaian batin. Dan kita bisa memiliki sesuatu, tetapi tanpa membiarkan harta itu mengendalikan kita. Maka, pertanyaannya bukanlah apakah kita harus menghindari dunia ini, tetapi bagaimana kita bisa hidup di dalamnya tanpa terseret oleh arusnya. Bagaimana kita bisa tetap melihat, mendengar, merasakan, bergerak, dan memiliki tanpa kehilangan diri kita sendiri. Jawabannya ada dalam keseimbangan. Tidak berlebihan dalam mengejar,
tidak berlebihan dalam menolak, tidak terikat pada kesenangan, tetapi juga tidak menolaknya, tidak terburu-buru, tetapi juga tidak diam di tempat. Seperti air yang mengalir mengikuti bentuk wadahnya, seperti angin yang bergerak tanpa terikat oleh apapun, demikianlah kehidupan yang selaras dengan Tao. Bukan kehidupan yang penuh dengan keinginan yang membara, tetapi kehidupan yang mengalir dengan alami, dengan kesadaran, dengan kebijaksanaan. Jadi apakah kita siap untuk melihat dunia dengan cara yang baru? Untuk menemukan keindahan dalam kesederhanaan, ketenangan dalam keheningan, kepuasan dalam ketercukupan, dan kebebasan dalam melepaskan? Mungkin saatnya kita berhenti sejenak, menarik napas, melihat dengan mata yang lebih jernih, mendengar dengan hati yang lebih terbuka, dan merasakan kehidupan ini bukan sebagai sesuatu yang harus kita kuasai, tetapi sesuatu yang bisa kita jalani dengan penuh kesadaran dan kedamaian.